Halo teman-teman Trimas Lawyers, kalau di video sebelumnya kita ngebahas apa itu profesi lawyers. Nah, kali ini kami ditemani oleh 3 lawyer yang sangat terkenal di ibu kota. Lawyer muda, sukses, dan juga sudah mapan. Siapa mereka? Ikuti video kami seterusnya. Halo, Fardi. Halo, Pik. Halo. Picung, Fardi, dan juga Roy. Halo. Bro. Ya. Langsung aja nih, gue mau tanya ke teman-teman semua di sini. Kenapa sih kalian suka motor Harley Davidson? Padahal kan ada banyak tuh motor, ada motor Triumph, Ducati, dan lain-lain. Kenapa? Yang paling tinggi siapa nih jabatannya kalau di klub nih? Nah, Wah. bisa dijelasin. Ada bosnya. Boleh lah. Apa tadi pertanyaannya? Oh, kenapa? Kenapa sih? Ya kalau ya masing-masing kan pasti punya alasan yang berbeda. Kalau saya kenapa Harley memang dari dulu kecil senang kalau ada iring-iringan motor Harley. Ya, jadi waktu itu kan nggak tahu ini motor apa gitu. Dan ketika ngeliat suaranya bikin gempa kalau lewat, itu pengen tuh Berisik tuh ya suaranya ya. berisik. Jadi sejak saat itulah jadi mau pengen nih tahu motor Harley. Nah, suatu saat pengen punya motor itu. Oke. Dan Udah akhirnya sampean. Sampai kesampaian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Vic, Kalau menurut saya sih Mogi itu adalah Harley itu kurang yang lain-lain. Jadi cuma satu merek itu. Menurut saya, Oke. yang lain boleh supporting. Sorry gitu. oke. Kalau Roy gimana Roy? Ya, kalau gua tuh ngelihatnya Harley itu kan motor Amerika ya. Iya. Motor dari Amerika itu sama kayak mobil-mobil dari Amerika, berotot men. Oke. Gitu. Suaranya, modelnya ya Amerika banget. Laki banget tuh ya, laki banget. Nah, Gitu. banyak nggak sih lawyer yang pakai Harley? Banyak Banyak. di Jakarta ada lumayan banyak lah lawyer yang Kalau Bang Fardi ini pertama kali beli Harley kapan tuh? Masih ingat nggak tahun berapa gitu Bang? saya baru sih sekitar tahun 2017 kan. Mas, lumayan kan? Pertama kali beli itu ya? Pertama kali beli Harley pertama dulu Sportster yang motor kecil. Oke. Karena ngeliatnya kan wah Harley ngeliat kan gede-gede takut belum biasa, akhirnya kita beli yang Sportster dulu. Tapi kegagahannya udah dapet lah ya. Tetap gagah. Tetap gagah. Suaranya tetap kencang. Auto arogan lah ya. Auto arogan. Arogan. Nah, kalau tadi nyambung pertanyaannya Cito nih. Dari semua Harley apa sih yang dikoleksi dari Picung, Fardi, dan juga Roy nih? Kalau dari Picung dulu ya. Oh iya. Saya punya Fatbob 1.4, ada road glide spesial sama Ultra CVO yang terakhir. Itu harganya berapa, Vic, harganya? Range-nya aja ya. Range-nya aja biar kan teman-teman Trimas Lawyers biar pada tahu gitu. Ya, harganya di atas 500 juta. Oke. 500 juta, Vic. Dan 500 juta tuh ya. Iya, dan bicara harga, kan di pasaran ada nih harganya. Kok Harley Davidson murah. Iya. Ternyata bodong, nggak ada suratnya. Nah, ini karena teman-teman kita di sini nih, hari ini kan lawyer semua nih. Pasti motornya bersurat semua resmi. Jadi harganya di atas 500. Kalau ada surat jadi tinggi. Nah, Jadi tinggi. kalau Fardi, koleksi lo apa gini? Kalau gue Ultra limited sama Fat Boy ini bisa aja 2003. Klasik dikit. Kasih dikit. Range harganya berapa tadi? Kalau kayak gitu Sama di atas 500. 500 juta tuh ya. Oke. Sekarang kalau Roy nih, Nah. koleksi lo apa nih Roy? Gue baru main Harley tahun ini, jadi gue baru punya satu nih, Aha. yang kecil aja, Sportster 883. Wah, itu juga cakep tuh, 8 Iya, kan itu demandnya tinggi tuh. Oke. Banyak yang cari kalau entry level memang Best sellernya best sellernya gitu kan. Harley. Karena baru nyoba gue. Nah, kita udah bahas koleksi. Sekarang pajaknya nih kan, kalian lawyer nih semua, bayar pajak Iya. nggak? Bayar dong. Atas nama sendiri? Atas sama sendiri. Itu tadi ada surat resmi, ada pajak. Oke. Itu harus. Nah, kira-kira kalau Harley gitu kan motornya cc besar nih. Ya. Pajaknya berapa nih? Nah, beda-beda ya, lihat tahunnya juga, tahun motornya. Jadi kalau makin baru dia makin tinggi dan Range-nya berapa? CC-nya juga. Range-nya? Ya, range-nya mungkin dari 5 juta sampai belasan juta lah. Oke. Setahun itu ya Bang ya? Tahun, pada per tahun ya.
Kalau servis gimana nih? Servisnya berapa sih range-nya? Kalau kita mau koleksi Harley gitu atau kita mau main Harley gitu, dia servisnya berapa? Harley ini kan sebenarnya bukan motor harian ya. Jadi kalau servis berkala jarang banget itu. Biasanya kalau ada servis add-on-nya banyak. Ada tambahan-tambahannya. Nah, jadi nggak terhitung tuh. Apa aja tuh kalau misalkan add-on-nya? Misalnya Namanya hobi nggak akan berhenti. Pasti ada tambahan-tambahan gitu. Betul. Misalnya masukin bengkel buat ganti oli misalnya. Nah, tiba-tiba ngerembet ke ganti ban, ngerembet ke aksesoris, ngerembet ke knalpot. Jadi itu biasanya itu yang mahal ya. Itu yang mahal. Ya. Wah, kalau misalkan kita nggak siap dengan dana cadangan, wah berarti harus mikir 2 kali dong ya main Harley ya. Iya, jadi kalau beli Harley memang harus sudah siap dengan biaya yang ekstra juga. Oke. Yang paling mahal itu lifestyle-nya kalau Harley. Iya, betul. Jadi orang melihat wah mahal gitu ya. Jaketnya khusus, ya kan? Kulit. Sebagai lawyer, koleksi kalian menunjang pekerjaan nggak sih, Roy? Kalau buat sekedar gaul gitu ya cukup menunjang sih menurut gue gitu. Gue belum merasakan, maksudnya ya gue main motor ya buat motoran aja gitu, nggak ada niatan untuk nyari klien atau gimana gitu ya, mau buat motoran aja. Untuk gitu. Networking ya. Networking aja. Kalau lo sama fake juga karena hobi ya, kalau memang ada benefitnya secara kerjaan ya bonus itu ya. Cuman kalau hobi ya udah, kita senang motor, ketemu sama orang-orang yang suka motor juga, senang, jadi lebih happy. Udah pernah belum dari hobi kan ngeluarin duit tuh, tapi dapat duit dari hobi ini pernah nggak? Nggak ada sih. Dapat kerjaan belum ya? Ya ada sih, ada beberapa ya. Cuman ya malah justru karena kita jadi berteman, jadinya nolongin teman jadinya. Jadi pro bono ya. Konsultasi apa gitu. Cuman ya itulah namanya kita hobi, kita ketemu teman yang satu hobi, senang kan, jadi kita berteman. Jadi kalau ada hal apa, saya butuh bantuan dia atau sebaliknya, ya itu bisa saling support lah. Oke. Bang Fardi, dari tadi tuh gue ngeliat nih jaketnya rame banget. Iya rame banget. Itu artinya apa sih ini maksudnya jaketnya, boleh nggak dijelasin ya? Ini sebenarnya patch-nya. Oh itu namanya patch bang. Jadi kalau saya ini ikut klub namanya Hawk Nusantara. Oke. Jadi Hawk itu ada setiap tahunnya mereka ngeluarin patch. Nanti patch tahunan nih. Dari awal saya main motor. Oke, bisa dijelasin nggak? 2018, 2019 sampai sekarang 2020. Oh iya. Tiap tahun beda-beda tuh. Tiap tahun dia akan ngeluarin logo patch per tahun lah. Sama, Hicung juga sama ya? Sama. Nah, kenapa sih kalian ikut klub? Benefitnya apa kalau ikut klub? Ya, itu tadi. Jadi klub itu kan, kalau klub motor ya kita ngelihat kita bisa ketemu orang-orang yang punya hobi yang sama dengan latar belakang profesi yang berbeda. Nah, jadi seru lah di situ ya, senang kumpul lah, tambah networking juga. Ada juga sebagian teman-teman kita memang ada yang memang ikut klub untuk perluas usahanya, misalnya bisnisnya, karena kan bisa ketemu orang, bisa partneran, ngembangin bisnis baru. Tapi ada juga ikut klub untuk ya nambah teman aja. Nah, gini, kalau kita bicara motor Harley, motor gede kan banyak tuh kalau kita lihat di jalan, Harley itu biasanya dikawal sama polisi itu. Itu maksudnya apa sih? Apakah karena untuk gagah-gagahan gitu atau kenapa gitu? Ya kalau di kawal polisi maksudnya ada patwal gitu ya. Patwal gitu. Nah, itu biasanya kalau kita mau touring lumayan jauh ke misalnya Jakarta ke Solo misalnya, itu kan jaraknya jauh. Nah, biasanya kalau touring itu motornya bisa lebih dari 20 motor. Oke. Nah, kalau itu kan panjang tuh. Kalau nggak ada patwal susah, nanti pasti barisan keputus. Oke. karena harus nyambung terus ya. Karena harus nyambung terus. Dan nggak boleh pelan. Nggak boleh pelan. Panas, bro. Motornya panas. Motornya panas. Iya. Jalan kencang. Iya. Nah, Jadi itu kalau biasanya kan ada arogan tuh. Wah dikawal nih, sosokan nih. Wah dikawal nih, arogan nih. Itu nggak seperti itu ya? Nggak. Justru sebaliknya sebenarnya kalau dikawal itu supaya Demi safety. keselamatan safety. Oke. Ya sesuai aturan semuanya. Oke, jadi motor gede itu bukan sesuatu yang arogan kalau dikawal. Demi safety-nya komunitas yang sedang touring, yang sedang riding, dan safety-nya
pengguna jalan yang lain. Karena kan Gitu, teman-teman. di bayangan orang-orang yang nggak ngerti motor gede kan, wah anak motor gede ini arogan banget nih, harus dikawal, Iya. terus kemudian apa namanya pada kebut-kebutan gitu. Nah itu yang kemudian masyarakat juga pengen tahu kan, apakah sebenarnya begitu. Ternyata dijelasin sama Fardi nggak begitu, karena memang untuk keselamatan pengguna jalan semua. Iya. Nah, Dik, kalau misalkan kita naik motor gede, ada pelatihan safety riding nggak sih? Ada. Biasanya kalau itu bikin tiap tahun atau 2 tahun sekali lah ada namanya safety riding. Iya. Nah jadi nanti di safety riding itu nanti ada instrukturnya, dia akan ngajarin from A to Z tentang bagaimana berkendara yang baik. Dan itu rutin ya? Tergantung klubnya. Biasanya memang rutin sih. Kalau ya setahun sekali atau 2 tahun sekali lah. Tergantung kalau misalnya dalam setahun membernya berapa, terus tahun depan member nambah lagi banyak ya perlu ada Iya. safety riding lagi. Iya. Setuju nggak? Ini kan kita dari dulu kita tahu nih ada wacana bahwa pengendara moge itu boleh masuk tol gitu kan. Kalian sendiri yang naik moge setuju nggak sih? Dari Vicun deh. Setuju nggak, Vic? Kalau saya setuju. Alasannya nggak, Vic? Karena paling lagi tadi dengan alasan safety. Kalau bisa masuk tol juga kan nggak mengganggu juga para pengguna kendaraan lain. Iya. Oh, Jadi, oke. masuk tol kan juga memudahkan kita Iya. dan memudahkan yang lain juga. Iya. Kira-kira begitu. Lo sama? Kalau saya juga setuju, cuman memang dibuat ada lajur khususnya, khusus untuk moge. Oke. Kayak di Bali lah ya, ada Di Bali, bisa ya, mereka ada tuh di tolnya, Bali, tol khusus ada motor, mobil. ada tol mobil, Betul, juga betul. sama ini tol tapi khusus moge gitu ya. Kalau motor nggak habis nanti macet nanti. Iya. Stuck semua. Iya. Kalau lo gimana? Kalau gue ngeliatnya di luar negeri kan memang bisa tuh motor. Iya. Bahkan di Amerika itu sendiri itu di tol itu nggak jalur khusus motor tuh nggak ada. Dia bisa gabung sama mobil gitu yang gue lihat gitu. Makanya tapi harus dilihat juga situasinya juga pengendara motor di Indonesia itu seperti apa gitu. Itu lebih harus di-prepare lagi karena tentunya pasti berbahaya banget ya di tol. Iya. Kenceng, ada mobil, ada truk gitu. Kalau pengendara motornya itu tidak teredukasi dengan baik untuk berkendara dengan aman, ya itu membahayakan. Tapi gue setuju sih. Setuju. Oke, berarti mayoritas pengguna Harley itu setuju ya kalau misalkan Harley bisa masuk atau moge bisa masuk jalan Iya. tol gitu. Iya, pada intinya sebenarnya ya balik lagi ke safety kan. Iya. Betul. Jadi pengendara Harley Davidson-nya juga safe, pengguna jalan yang lainnya juga safe, gitu loh. Karena kan itu tadi balik lagi yang tadi kan nggak boleh pelan-pelan kan, Iya. gitu sih. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan kalian nih disuruh milih nih satu motor aja yang boleh kalian pilih, kalian akan pilih apa nih? Mulai dari Vic deh. Favoritnya tuh. Favoritnya udah punya. Boleh yang masih cita-cita atau yang udah dimiliki nih. Ini Sultan berarti nih. Oh, iya. Nih. Udah punya. Sultan nih. Favorit boleh dua nggak? Satu dong. Satu aja, satu. Favorit. Favorit sih mungkin Ultra Limited CVO, tapi yang baru ya. Dan udah punya. Punya tapi belum yang terbaru. Oh, belum yang terbaru. Yang terbaru 2020 maksudnya. 2020. Berarti yang Kalau yang lu punya tahun 2013. bedanya apa? Nah, fitur-fiturnya lebih modern lagi, mesinnya lebih ada pembaruan lagi, ini lebih bagus lah. Oke. Itu harganya berapa tuh, Vic? Harganya mungkin on the road-nya kalau di Indonesia ya mungkin di atas 2 miliar ya. 2 miliar. Wow. Top. Miliar, guys. Karena itu CVO. Iya. CVO, apa tuh CVO? CVO itu Custom Operation Vehicle. Oke. Semacam motor Harley yang sudah dimodifikasi tapi oleh Harley-nya sendiri. Iya. Kalau misalkan Kayak mobil Honda, kayak Mugen MG gitu ya. gitu ya. RD Mugen gitu. Nah, ya, mungkin. Empower. MG kalau mobil ya. Iya. Dan itu 2020 kalau Iya. baru Kalau baru di Indonesia udah ada yang jual. saya rasa sih setahu saya sih belum masuk ya. Belum masuk. Belum masuk. Berarti nunggu dari Amerika. Dari Amerika. Asalnya dari state mana sih Harley Davidson? Harley Davidson itu dari Milwaukee. Oh, iya. Oke. Nah, kalau lu di Gue sama kayak Om Vic, Ultra Limited CVO, cuman yang anniversary. Oh iya. Anniversary 140. 140 biji. Bukan 140 tahun. Oh, 40 tahun. Apa bedanya limited? Kalau pikir kalau limited 40 Di tahun berapa gitu Tom? kan. Di tahun berapa Tom? Itu Baru muncul. tahun salah. Salah. Oke. Gue bingung dulu.
Tahun berapa nih? Salah. Sekarang tahun 19, sorry. Jadi Ultra CVO Limited, cuman yang seri anniversary. Anniversary-nya Harley Davidson. Seri anniversary. Limitednya berapa unit tuh diproduksi? Limited ya ribuan ya. seluruh dunia tapi seluruh dunia. Jadi apalagi anniversary, kalau anniversary lebih limited lagi. Anniversary itu dia jadi setiap 5 tahun. Seri khusus. Ya, Harley akan ngeluarin seri anniversary. Nah nanti 115 tuh kemarin udah tahun 2018, nanti 120 di tahun 2023. Oh, Iya, tiap 5 tahun ya bang. Jadi berarti masih ada waktu ya? Masih ada waktu buat nabung. masih ada buat nabung. Udah DP. Oh, Udah dibayar pastinya. iya, tinggal nunggu shipping. berarti kalau anniversary gitu bisa untuk investasi dong ya? Karena naik terus harganya. Bisa karena itu most wanted lah. Makanya motor gue yang Fatboy 2003 itu juga termasuk most wanted juga. Oke. Karena anniversary yang dicari orang lah. Nah, kalau lu, Roy? Gua nggak belum saat ini gue belum yang pengen pakai fairing, jadi gue sukanya Road King. Road King. Road King itu yang spesifik tahun? Ya gue nggak, pokoknya Road King ya. Oke. Terbaru lah ya pasti lah ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, teman-teman, itu tadi pembicaraan kami dengan 3 lawyer kondang ibu kota, masih muda, mapan, dan juga sudah sukses. Nah, single. Tapi sebelum itu ini dulu pesan-pesan Oh safety iya riding bener, nih. gue lupa bener. Pesan-pesan dari Roy, Fardi, Vic, pesan-pesan safety riding buat temen-temen yang nonton nih. Mau pakai motor apapun, pesan-pesannya apa nih? Supaya aman, sehat, selamat. Ya tentu kalau riding kita harus selalu menggunakan alat keselamatan riding, dari helm, yang SNI ya, kemudian yang sarung tangan, pelindung lutut, kalau mau mau touring, dan pakaian riding yang layak lah. Oke. Motornya dalam kondisi yang selalu terawat, supaya kita selalu selamat. Dan bawa SIM ya, Vic ya? Oh tentu. Bawa SIM, STNK. Keharusan, surat-surat itu harus. Iya, iya. Nggak boleh nggak. Di jalan juga rambu-rambu dipatuhi. Pastinya dong. Sama sopan lah dalam berkendara. Jadi tidak ugal-ugalan. Kalau lewat, klakson, permisi, udah jalan. Gitu. Apalagi untuk moge ya. Moge itu kan udah besar. Orang kan kadang lihat tadi di wah arogan nih, motor gede gitu. Nah biasanya harus bisa lebih humble sedikit. Jadi kalau minta jalan, kasih tangan. Kalau dikasih jalan, Kalau Roy? kasih tangan. Kalau minta duit, Kasih. Kalau Roy? Ya intinya patuhi peraturan lalu lintas lah, intinya gitu, supaya semuanya selamat. ya. Oke, satu lagi. Pesan kalian untuk lawyer muda nih yang mungkin tertarik dengan koleksi motor gede nih. Yang punya cita-cita. Punya cita-cita gitu. Pengen nih kayak Bang Vicung, pengen kayak Bang Fardi nih, pengen kayak Bang Roy gitu. Gimana tuh? Nah, kalau gua paling ya kalau udah suka sama sesuatu ya jangan ditahan. harus dikejar. Yakin pasti bisa lah untuk bisa dapetin sesuatu itu, dan jangan cuma jadi pansos gitu ya. Kalau ngomong suka, setelah ada satu barang itu ya beli karena suka, bukan karena mau meningkatkan status sosial. Setuju banget. Bagus juga. Kalau Vic gimana Vic? Ya kalau saya sih untuk teman-teman lawyer terutama yang masih muda punya cita-cita ingin punya moge, Harley, jadikanlah itu suatu motivasi. Betul. Kerja lebih giat lagi, niscaya kita akan berhasil. Amin. Nah, kalau Roy gimana Roy? Yang pasti harus kerja keras, Bagi kuda. dan jangan pernah ngambil jalan pintas. Hidup itu ada step-stepnya bro. Sedap. Suatu saat lo pasti nyampe. Ini closing yang keren nih, Oke teman-teman Trimas Lawyer semua, itu tadi perbincangan kami dengan 3 lawyer muda dan juga sukses di ibu kota. Nantikan video kami selanjutnya. Bye.